Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas analisa bottom Kaspa. Sekarang hari Sabtu 27 Juni 2026. Jam kalau di sini jam 15.20 ya, teman-teman ya, hampir setengah 4 sore. Jadi kita akan lanjut aja ke chart Kaspa. Let's go. Oke, seperti yang kita bahas di analisa sebelumnya, saya tidak akan hapus analisa ini sebagai acuan atau alat belajar di masa depan teman-temannya. Jadi apakah benar Kaspa itu akan bottom di area ini teman-teman, sesuai analisa saya dan keyakinan saya dan teori saya seperti itu. Jadi orang lain kan boleh aja berteori seperti apapun, jadi kita punya teori masing-masing teman-teman. Kita di sini masih tetap menggunakan bottomnya di angka 320 rupiah ya teman-teman ya, penurunan dari dead cat bounce yang ini teman-teman. Oke, jadi kita akan lihat saja yang analisa video yang pertama kemarin, kurang lebih kita ada di sini ya, di bulan Januari Februari ya, saya lupa, kalian bisa cek di videonya sebelumnya. Dan sekarang masih berada di angka 500-an teman-teman, 499. Jadi masih tetap di area ini teman-teman. Jadi apakah dia akan bottom di area ini, di daerah sini, atau akan masuk ke area support yang paling terakhir, yaitu di angka berapa nih ya, 150 sampai 300 teman-teman. Jadi kalau keyakinan saya sih di sini ya, di area-area ini ya, tetap di area 320 itu bottom. Nanti seandainya kalau Kaspa bottom di harga 400 rupiah atau di area ini, jadi bukan berarti analisa kita salah, karena kita menggunakan area teman-temannya, tidak ada harga pasti, dan saya juga tidak bisa menebak masa depan. Ini hanyalah analisa, jadi bisa salah bisa benar. Itu makanya saya membuat dokumentasi seperti ini. Dan kenapa harganya seperti ini ya, mungkin karena sudah sedikit orang yang menjual dan orang yang membeli, jadi volumenya agak menurun teman-teman. Jadi harganya tuh di sini-sini aja. Kesempatan orang akumulasi, dan halving Kaspa itu terjadi setiap bulan teman-teman ya, atau nggak terasa ya, setiap bulan turun seperti itu supply-nya yang didapatkan oleh miner. Jadi turun setengah itu setiap tahun hitungannya. Kalau Bitcoin itu setiap 4 tahun, kalau Kaspa jadi turun setengah itu hitungannya setiap tahun kalau di total. Jadi tidak terlalu shock ya untuk pemotongan supply Kaspa tersebut. Jadi sekarang kita tinggal menunggu harga berapa sih bottomnya, seperti itu. Jadi kita akan banyak menggunakan analisa-analisa penting di area ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas di harga realisasi Kaspa atau realized price. Oke, let's go. Oke, di sini kita udah masuk di kaspalitik.com. Jadi saya akan menggunakan data ini teman-teman ya. Dari harga ini dari bulan 3 ya teman-teman ya, itu harga Kaspa itu berada di angka 0,03 teman-teman ya. Sampai saat ini juga tetap sama di area tersebut. Kadang 0,04 di bulan 5, jadi tetap aja harga realized price tersebut di angka 0,07 teman-teman. Jadi kalau hitungannya harga Kaspa itu di bawah harga realized price, jadi harganya tersebut dikatakan under value, jadi terlalu murah daripada harga aslinya teman-teman. Jadi kesempatan kita area akumulasi itu sebenarnya masih ada di area ini teman-teman, karena dia harganya di bawah harga realized price teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pertimbangan ketika ada orang yang mau akumulasi atau membeli aset ini untuk jangka panjang, bisa membeli di harga sekarang karena di bawah harga realized price teman-teman. Jadi masih under value ya hitungannya. Ya seperti itu, kalian bisa cek sendiri di Kaspalitik ini untuk supply atau segala macam, itu kalian bisa cek full. Jadi saya hanya menekankan di sini untuk Dior teman-teman ya, kita gunakan data sebanyak mungkin, kita gunakan asumsi yang emang benar-benar kita miliki sendiri, keyakinan sendiri, dan jangan terlalu all in teman-teman.
ketika kalian yakin, karena keyakinan kita tuh bisa aja salah teman-teman ya. Jadi gunakan have fun aja, gunakan dana yang emang benar-benar dingin ketika ingin berinvestasi. Tapi sekali lagi ingat, saya di sini tidak akan mengajarkan atau mengajak kalian untuk membeli atau menjual aset apapun. Di sini hanyalah menganalisa teman-teman, seperti judulnya adalah analisa bottom Kaspa. Kita akan kembali ke chartnya. Oke, di chart ini harga Kaspa pasti dong semua orang ingin mendapatkan harga yang sangat sangat murah. Artinya bottomnya tuh nanti di mana sih? Caranya sih kalau menurut saya adalah dengan cara DCA. Kita tahu nanti bottomnya itu di mana setelah kita melewati masa-masa DCA kita. Oh ternyata di sini ya. Oh ternyata, anggaplah contoh, kita pernah membeli Kaspa di harga Rp600 seperti itu. Habis itu Kaspa naik, harganya turun lagi, habis itu naik. Nah, atau terbang mungkin dia ke $1 seandainya. Jadi nanti kita bisa menganalisa bahwa oh ternyata harga bottomnya di area ini ya, atau mungkin di area di bawah. Oh syukurlah kalau kita sempat beli di harga 600. Akan seperti itu analisa teman-teman. Jadi cara yang terbaik untuk mengetahui bottom Kaspa itu ya dengan cara DCA aja gitu. Jadi kalian melawan diri kalian sendiri. Karena daripada kita nebak-nebak market kan terlalu beresiko juga ya teman-teman ya. Atau mungkin kalian pada saat harga seperti ini tidak membeli, jadi mungkin ketika harga terbang kalian akan menyesal, dan ketika harga turun mungkin kalian akan bersyukur, seperti itu. Karena akan ada seperti judi lah istilahnya dengan diri kalian sendiri, dengan pengambilan keputusan yang sangat volatile juga ya. Secara mental kan kita juga takut lihat harga Kaspa kalau makin lama makin turun, seperti itu. Makanya DCA pelan-pelan dengan uang yang kalian siap hilang. Tapi di sini kita tetap tidak ada mengajak kalian untuk membeli aset ini, karena aset kripto itu aset yang sangat beresiko teman-teman. Jadi sekian dulu, karena Tokata update akan ada tanggal 1 Juli ya teman-teman ya. Jadi semoga dengan update tersebut bisa mengangkat harga Kaspa lebih baik lagi ya daripada harga sekarang. Terima kasih.